Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amma ba'du. Hadratil muhtaramin, wabil khusus kepada Ustaz Burhan Syah selaku ketua pengurus wilayah Ikatan Dai Kalimantan Barat dan juga seluruh jajarannya. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian, muslimin dan muslimat rahimakumullah, baik yang hadir secara langsung di Masjid Al-Muhtadin Untan Universitas Tanjung Pura maupun juga yang menyertai kita melalui via streaming baik di YouTube ya, IKD Channel ya, maupun juga di Ahsanul Hadis Channel ya. Insyaallah kita siarkan secara langsung, mudah-mudahan semakin menebarkan kebaikan dan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan rahmat serta taufiknya kepada kita bersama pagi hari ini di hari libur dan rehat kita dari kesibukan dan kegiatannya. Hari-harian kita Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita rahmat, taufik, hadir, memanfaatkan dan mengkortingnya sebagian dari rehat kita semata-mata untuk thalabul ilmi. Kabar gembira dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqahu ilal jannah." Barang siapa yang mereka berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahukan kepada para sahabat, "Maukah aku beritahukan kepada kalian di antara taman-taman surga?" Para sahabat pun menjawab, "Tentu ya Rasulullah, kami sangat berharap ya dengan taman-taman surga itu." Maka ditegaskan oleh Nabi, khilaqudz dzikr, yaitu majlis-majlis di mana di sana kita diingatkan dan mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama ahli hadis mereka menegaskan majlis ilmu adalah taman surga. Siapapun yang berhimpun di dalamnya maka memiliki harapan besar berkumpul kembali di taman surga akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salawat tidak lupa mari kita sampaikan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat serta seluruh umatnya hingga akhir zaman. Topik kita pada pagi hari ini yang disampaikan oleh panitia mungkin ini menempati momentum Hari Ibu, meskipun dalam Islam tidak mesti harus kita peringati, namun kedudukan dan juga kemuliaan seorang ibu dan seorang wanita benar-benar sangat-sangat istimewa ya, dalam prinsip ajaran agama Islam. Cukup sebagai sebuah penegasan ketika Nabi ditanya, "Siapakah yang paling berhak untuk aku berbuat baik?" Maka Nabi pun mengatakan, "Ibumu." Summa ayyun, kemudian siapa lagi wahai Rasulullah? Ibumu. Summa ayyun, siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. 3 kali. Summa ayyun, siapa lagi ya Rasulullah? Abuka. Baru dijawab bapakmu. 3 kali menunjukkan penegasan dan seluruhnya sepakat ya. Keistimewaan seorang ibu adalah di antara prinsip mendasarnya di dalam agama Islam. Insyaallah pagi hari ini tentang tema yang sesungguhnya saya kalau melihat dari
mencermati dari judul yang disampaikan, Bunda Ayah Serba Salah. Saya maknai ada kegelisahan di tengah-tengah orang tua. Terlebih saat kita berada di era pancaroba, lalu kemudian juga globalisasi yang sangat-sangat syaratnya dengan berbagai macam informasi, pemikiran, budaya yang kita tidak mampu lagi untuk membendung. Sehingga peran pendidikan sekarang ini bukan lagi sekedar di tangan orang tua, tetapi sangat dibentuk oleh lingkungannya. Orang tua pastinya memiliki sebuah harapan ya, ada harapan besar setiap orang tua. Ini rata-rata sudah jadi orang tua ya, atau ada yang belum jadi orang tua. Sampai saya belum jadi orang tua ini. Mudah-mudahan lepas ini langsung ada yang menangkap ya. Insya Allah harapan orang tua tentu ingin agar memiliki keturunan yang soleh dan solehah, yang akan melanjutkan dan meneruskan cita-cita, mimpi dan harapan orang tuanya. Setiap orang tua menghendaki anaknya jauh lebih baik daripada orang tuanya. Jadi, tidak ada sekalipun orang tua yang menyesali, bahkan iri, walaupun orang tuanya mungkin orang biasa, hanya mungkin jualan di pasar, tapi kalau kemudian anaknya bisa memiliki pendidikan tinggi, ada kebanggaan. Dan itulah orang tua, meneruskan kebaikan maupun juga kemuliaan daripada orang tuanya. Namun yang sering kita dapatkan ini ketika banyak di antara atau kalangan yang kita menemukan fakta anak tidak sesuai dengan harapan. Dan ini yang menjadi kegalauan, kegelisahan. Semua usaha sudah dilakukan. Harapan kadang tinggal kenangan. Maka tentu ini menjadi sebuah tantangan antara mimpi dengan kenyataan. Ada kegelisahan dan kekhawatiran yang sangat kuat. Dan memang tabiat anak itu, kata Nabi dalam hadis yang disahihkan oleh Albani ya, beliau menegaskan innal walad, dari hadis yang dikeluarkan oleh Aswad bin Khalaf ya. Aswad bin Khalaf, beliau sallallahu alaihi wasallam menegaskan innal walad, sesungguhnya anak itu mabkhalah. Apa mabkhalah? Sumber kebakhilan. Karena cintanya kepada anak, seringkali orang tua bisa menjadi pelit demi anak. Wa majbanah, anak itu sumber ketakutan, kata Nabi. Memang demikian. Jadi, sehingga orang tua itu sangat-sangat khawatir bagaimana nanti anaknya, bagaimana masa depannya, bagaimana pendidikannya, bagaimana jodohnya. Jadi masa depan ini ternyata cukup mengganggu, bahkan melahirkan kegelisahan demi kegelisahan karena rasa ketakutan dan kekhawatiran. Majhalah, kadang juga anak ini bisa menjadi sumber majhalah, jahal, sumber kebodohan. Artinya bisa saja orang tua ini melakukan tindakan kebodohan demi anaknya. Ada kadang-kadang orang tua yang tega sampai mencuri hanya karena mungkin untuk menyiapkan susu bagi anaknya, sehingga dia tanggung resiko semua itu. Maj'alah kadang wa makhzanah, dan juga ternyata anak itu bisa juga menjadi sumber kesedihan, kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, kecemasan, mahzanah. Maka itulah tabiat ya. Namun tentu hadirin rahimakumullah, kegelisahan ini sesuatu yang bisa menjadi atau sifatnya manusiawi. Ya, karenanya Nabi sebutkan ini menunjukkan bahwa memang salah satu tabiat dan tabiat ya orang tua terhadap anaknya ini bisa menjadi sumber-sumber
kesedihan, dia melakukan kebodohan, rasa khawatir, kecemasan, dan seterusnya. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita bagaimana agar kegelisahan, kekhawatiran, dan kecemasan yang bisa saja bahkan menjadi tabiat setiap orang tua ini mampu kita arahkan dan kita bimbing dengan benar. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa falyattaqullaha khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah khawatir. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka ayatnya dengan kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan. Hendaklah orang-orang, siapa kita orang tua, wal yakhsha, hendaknya takut, hendaknya khawatir, hendaknya cemas. Takutnya apa? Lau taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa. Kalau meninggalkan anak-anak keturunannya dhi'af, dalam keadaan lemah. Takutlah orang tua itu kalau melahirkan generasi yang lemah. Takutlah para orang tua itu kalau andai kata anak-anak keturunannya nanti menjadi generasi yang lemah. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat ini menyebutkan dengan bentuk sighat nakirah, sifatnya umum. Artinya semua bentuk kelemahan. Apakah lemah fisik, maka mestinya kita juga harus khawatir. Apakah lemah ilmu, juga masuk yang disebutkan dalam ayat ini. Atau lemah iman, ini yang paling utama. Jadi tidak memiliki keimanan. Lemah harta juga, lemah akhlak, semuanya bentuk kelemahan. Lemah ekonominya, maka masuk. Hendaklah orang-orang tua itu mereka merasa cemas kalau andai kata anak-anak di belakang mereka lahir dan tumbuh dalam keadaan lemah. Khafu alaihim. Maka Allah mengarahkan dengan dua. Jadi ini yang kita katakan solusi agar kecemasan ini terbimbing, agar kekhawatiran ini mendapatkan jalan keluar. Jadi, ternyata kecemasan seperti ini bisa berdampak positif, tapi juga bisa berakibat negatif. Jadi, kecemasan seperti ini bisa jadi orang-orang yang karena terlalu khawatirnya terhadap anak. Ini contoh kenapa beberapa adat dan tradisi sebelum Islam ini dikritik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicela. Akibat apa? Kekhawatiran anak untuk tidak makan, lalu dibunuh sebelum tumbuh dewasa. Dan itulah yang disebut dengan wa'dul banat, yaitu kebiasaan untuk mengubur hidup-hidup. Surat An-Nisa dalam surat Al-Isra ya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kau jangan bunuh anakmu. Kenapa sampai tega membunuh? Kebiasaan orang kafir jahiliyah dulu. Ternyata karena takut enggak kebagian rezeki. Khasyata imlaq. Imlaq itu artinya apa? Enggak dapat rezeki. Artinya ketakutan tidak mendapatkan rezeki kalau tidak dibimbing dengan benar. Ini yang melahirkan tradisi-tradisi sesat. Anak dibunuh sebelum tumbuh karena takut tidak mendapatkan rezeki. Allah langsung tegaskan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami akan nanggung rezekinya mereka, bukan kalian. Begitupun juga kalian. Rezekinya mereka, rezekinya kalian wahai para orang tua, kami Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kekhawatiran bisa saja mendorong seseorang untuk melakukan perilaku kebodohan tadi.
kesesatan. Maka dalam ayat ini pada satu sisi kecemasan, kekhawatiran ini baik, asal kemudian diarahkan. Maka Allah arahkan dengan dua. Kata kuncinya dalam ayat ini, falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Jadi solusinya di dua itu. Kegelisahan orang tua di era modern ini terkait dengan nasib masa depan daripada putra-putrinya, anak-anak keturunannya, generasi yang akan datang. Maka Allah arahkan dengan dua solusi ini. Solusinya pertama, falyattaqullah. Allah bimbing kita, falyattaqullah. Solusi yang kedua, wal yaqulu qawlan sadida. Dah, kita amalkan ya dua resep ini, enggak usah banyak-banyak. Falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Ini yang Allah bimbing, Allah arahkan setiap orang tua. Dan surat ini ada dalam surat An-Nisa, surat pendidikan keluarga. Ajarkan keluargamu, anak istrimu dengan surat An-Nisa dan surat An-Nur. Ya, surat An-Nisa dan surat An-Nur. Maka layak untuk kita kaji bersama. Di antara ayatnya ini, kekhawatiran dan kegelisahan orang tua ini sesuatu yang tabi'i, manusiawi, normal. Tapi jangan sampai kemudian mendorong untuk melakukan tindakan-tindakan kebodohan atau kesesatan. Maka Allah bimbing agar memiliki akibat yang baik. Salah satunya kelola dengan falyattaqullah. Imam An-Nawawi mengatakan takwa itu apa? Takwa itu imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Ini definisi yang umum, definisi yang selama ini kita dengar. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi, yaitu mentaati perintah dan menjauhi larangan. Itulah takwa. Jadi sesungguhnya takwa ini lebih merupakan aksi nyata. Kalau iman ini sesuatu yang sifatnya batin. Nah, takwa itu pembuktiannya. Bukti imanmu itu apa? Ada takwa. Takwa itu sudah bukti nyata, amalan-amalan, usaha-usaha konkret. Maka disebutnya perintah dilaksanakan, lalu larangan dijauhi. Itulah nilai ketakwaan. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, dari perintah ini tidak ada lain kecuali salah satu solusi konkret untuk menghalau, menghilangkan kekhawatiran, kecemasan, kegelisahan orang tua terhadap anaknya, sibukkan dengan menanamkan takwa. Menanamkan takwa. Takwa ini yang harus kita kokohkan, yang harus menjadi bekalan utama. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan juga anak-anakmu. Hadirin Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, di antara ketakwaan ini tentu menjadi salah satu program utama ya, setiap para orang tua itu untuk menanamkan nilai-nilai tauhid, mengenalkan kepada Allah, mengajarkan keesaan Allah, memurnikan la ilaha illallahnya. Apa yang semestinya kita lakukan sebagai ummatut tauhid. Agama kita ini agama tauhid. Maka betul-betul harus paham tentang konsep tauhid ini. Banyak kadang-kadang orang tua lupa untuk mengajarkan konsep tauhid ini. Mereka sudah syahadat tapi nggak tahu apa isinya. Jadi banyak kadang-kadang kalau kita tanya, ada 7 syarat diterimanya syahadat, banyak nggak tahu. 7 syarat diterimanya syahadat, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nah ini perlu kita pahamkan, apa konsekuensinya, apa isi kandungannya. Karena ini yang menjadi kunci. Kalau sudah Allah yang tertanam di dalam jiwa, la ilaha illallah, maka insya Allah aman kita. Karena Allah kalau sudah menjadi
yang besar, yang agung, tempat bersandar, tempat kita ini berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan, jalan keluar, solusi dalam setiap problematika yang kita hadapi. Tanamkan tauhid kepada anak-anak kita. Kemudian tanamkan ketakwaan ini kan kita memerintahkan yang ma'ruf, lalu kita mencegah dari yang mungkar. Maka mestinya para orang tua mulai harus dikomunikasikan apa yang disukai oleh Allah. Oh, ini dibenci oleh Allah. Jadi kadang-kadang hadirin Bapak Ibu sekalian, karena tidak ingin kita ini mungkin anak nangis, atau kita tidak ingin mengganggu ya kebebasan anak, kita biarkan anak itu. Padahal ini perkara nggak disukai oleh Allah. Ini kadang-kadang hadirin, contoh ini ya, banyak orang tua nggak tahu kalau potongan rambut koza itu dilarang. Apa itu koza? Membiarkan sebagian, mencukur sebagian. Nah, Rasulullah SAW adil koza. Koza itu apa? Misalkan tengahnya dibiarin, kanan sama kirinya dipotong. Nggak boleh itu. Itu namanya koza. Atau mungkin sininya dibiarkan, tengah yang dipotong. Ya, sama ini. Jadi ini koza akan dilarang. Oh, ini dibenci, nggak boleh. Nabi SAW. Atau mungkin misalkan ada anak yang ya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, berperilaku laki-laki atau berperilaku perempuan. Yang laki-laki gemah gemulai, yang perempuan tomboy misalkan. Ini kan perlu kita luruskan tabiat-tabiat. Oh, ini Allah benci, Allah suka. Kadang-kadang perlu mulai kita komunikasikan dari sekarang agar anak ini tertanam. Ini namanya menanamkan ketakwaan. Jadi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasakan dalam ibadah ini menanam ketakwaan. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan sejak dini, muru auladakum wa hum abna'u sab'in. Ajarkan anakmu itu sholat usia berapa? 7 tahun. Sudah mulai diperintahkan untuk membiasakan. Wadribuhum wa hum abna'u ashrin. Boleh kalian sedikit tegas. Kalau sudah umur 10 tahun, artinya rentang waktu pembiasaan 3 tahun. Dah 3 tahun ini kita bentuknya apa? Dorongan, teladan, pembiasaan, tapi belum ada hukuman sama sekali. Tidak hukuman berupa verbal maupun non verbal. Tapi kalau sampai usia 10 tahun dan 3 tahun diajarkan, dibiasakan, masih belum belajar, kita mulai levelnya sedikit ditingkatkan. Ada hukuman. Jadi hukuman, tapi yang mendidik. Jadi yang mendidik, maka pembiasaan ini ibadah. Harus kita kontrol anak kita. Hadirin Bapak Ibu sekalian, ini kondisi kita saat ini. Saya setiap hari ngadepi mahasiswa. Susahnya luar biasa. Hanya mengajarkan pembiasaan sholat saja itu. Rata-rata pada nggak sholat. Banyak yang nggak sholat. Jadi ini gimana kalau tidak ada yang mengingatkan? Jangan-jangan dari sejak kecilnya orang tua pun juga cuai, abai dengan perkara ini. Mestinya orang tua itu cerewet betul dengan urusan sholat. Sampai Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha menyebutkan wastabir 'alaiha wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, dan ajarkan, perintahkan keluargamu dengan sholat dan bersabarlah. Jadi terus menerus, nggak pernah berhenti kita untuk mengingatkan mereka. Maka hadirin, ini pentingnya bagi kita. Kenalkan kepada anak-anak kita ini ketakwaan, batasan aurat, mana aurat laki-laki, mana aurat perempuan. Laki-laki, jangan mama ibunya belikan pakaian yang tidak mendidik. Anak laki-laki kasih celana pendek. Padahal dia usianya sudah mungkin mulai mumayyiz, mau balik. Jadi harus kita ajarkan pakai celana yang menutup lututnya,
Yang perempuan juga begitu. Kita ajarkan dari kecil, dibiasakan pakai jilbab, nutup aurat yang benar, dibelikan pakaian-pakaian yang benar. Ini nilainya ketakwaan. Jadi bukan hanya karena mode. Oh, ini modenya begini. Jadi nanti tertanam ini ketakwaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kemudian mengajarkan hal-hal yang misalkan doa, zikir, doa mau makan, doa setelah makan, ya, mau tidur, apapun ini mulai kita tanamkan kebiasaan. Masuk WC, keluar WC, ucapkan salam, minta izin. Ini banyak yang, jadi kalau masuk rumah kan kita fasallimu ala anfusikum. Bahkan kalau nggak ada orangnya pun kita diajarkan untuk mengucapkan salam. Ketuk pintu, mengucap salam. Itu begitu. Mengucap salam setiap masuk rumah. Lalu dalam rumah apa? Makan, kita ingatkan tangan kanan, lalu kemudian baca doa dan seterusnya. Maka pembiasaan-pembiasaan seperti ini adalah nilai-nilai ketakwaan yang harus kita tanamkan sejak dini. Insya Allah hadirin Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengikuti resep ini, kegelisahan kita akan hilang. Kita akan terasa insya Allah siap untuk meninggal. Kenapa? Anak-anak kita akan meneruskan. Jadi anak-anak kita yang akan meneruskan. Hari ini yang terbanyak ini ya, anak itu dikasih fasilitas berlebihan. Oh luar biasa. HP dikasih, gadget dikasih, mungkin laptop dikasih, semua bentuk game dikasih. Yang penting jangan ganggu orang tua ya. Jadi yang penting anak mau diam. Tapi tanpa sadar anak ini kita berikan kebebasan tanpa batasnya. Anak kita kasih lebih-lebihan. Nanti dia akan banyak belajar banyak hal ya. Ini kadang-kadang akibat ya kalau kita anak manja ini, anak mama ini ya. Jadi anak mama, jangan salahkan orang tua kalau kemudian anak ini nggak bisa kita bendung keinginannya. Jadi kalau nggak dituruti marahnya luar biasa. Kayak gitu yang jadi anak, dia yang jadi orang tua. Ya kan? Karena apa? Jangan-jangan salah asuh. Selama ini semua keinginan anak diperturutkan tanpa kontrol. Siapa yang salah? Ternyata orang tua. Akibat dalam tanda kutip ingin tidak mengganggu. Lalu semua fasilitas diberikan. Maka akhirnya dia terdidik untuk sesuatu yang nyaman ya. Anak menjadi keras kepala dan mudah pemarah. Ya kalau nggak dituruti. Kadang-kadang akhirnya seperti itu. Anak menjadi egois. Ya. Kemudian juga suka melawan orang tua. Kadang-kadang ini. Karena apa? Keinginannya itu dia akan baru ya mungkin merasa tenang kalau keinginannya dipenuhi. Kalau tidak dia akan marah-marah. Maka ternyata ini penting. Anak menjadi kurang bertanggung jawab. Anak sulit menyelesaikan masalahnya sendiri. Karena dia lebih banyak kita fasilitasi ya. Dan anak menjadi kurang mandiri. Ini salah satu tipe orang tua. Mudah-mudahan tidak ada yang ini ya. Tipe orang tua ini. Yang memanjakan anak. Akibat bukan ketakwaan. Dan ini bagian dari ketakwaannya. Memberi secara berlebihan. Ini juga memanjakan. Atau kita mengambil alih peran anak. Bapak Ibu sekalian, kalau anak kita mampu untuk menyelesaikan, biarkan. Ya, biarkan. Alhamdulillah saya secara pribadi dengan istri punya komitmen itu. Dari kecil anak ngurus sendiri, ngerapikan sendiri, mandi sendiri, menyiapkan sampai menyiapkan alhamdulillah. Sehingga rata-rata lepas SD siap semuanya ke pesantren. Empat anak saya pesantren semua. Jadi, dan itu kemandirian, nggak jadi anak mama. Memang salah satu kesulitan ketika tidak kita kondisikan. Memang kalau kita memang ingin menyiapkan kemandirian, apalagi misalkan nanti di pesantren yang sudah berlepas ya dari orang tua, harus kita mulai. Kalau memang anak itu bisa menyelesaikan, berikan kebebasan, berikan kepercayaan, kasih tanggung jawab.
Jangan semuanya karena mungkin sayang. Anak betul-betul kita manjakan seperti raja. Nah, seperti raja. Mungkin awalnya bagus, niatnya bagus, tapi tanpa sadar anak belajar hal-hal yang memanjakan ini ya. Terlalu sering kita mengalah pada anak. Nah, terlalu sering mengalah artinya kadang-kadang ketika anak ngambek sikit begitu, lalu kemudian kita nggak tegaan. Karena sesekali memang orang tua itu harus sedikit tega kepada anaknya. Walaupun susah-susah sedikit, biar tahu rasanya gimana susahnya ya. Susahnya ketika jadi orang tua, susahnya misalkan cari uang ya. Kadang-kadang kita perlu ngasih pelajaran dia. Ya, ngasih pelajaran dia. Mungkin bagi orang tua yang mungkin anaknya udah SMA atau mungkin sudah kuliah. Saya pribadi berapa kali mengalami situasi kondisi seperti itu. HP hilang. Saya baru ngasih anak HP itu rata-rata setelah selesai SMA. Selesai mulai kuliah lah ini. Mulai kuliah baru pada HP. Ada yang HP hilang, biarkan. Sampai berapa bulan, cari seorang sendiri. Biar tahu cari harganya. Laptop hilang, udah pernah juga. Laptop hilang. Nah, ini anak saya yang di Kuala Lumpur, HP-nya hilang. HP-nya hilang. Kata istri, dah biarkan nanti cari duit sendiri. Jadi nanti gimana caranya? Akhirnya disuruh kerja bantu penelitian. Nah, nanti kalau mau balik lagi, mau balik HP-nya, bantulah penelitian ini. Nanti digaji dari penelitian. Biar ada rasa tanggung jawab begitu. Nah, dikasih nyebarkan kuesioner biar ini. Ternyata nggak mudah kan begitu. Agar apa? Agar ada rasa tanggung jawab. Nggak setiap kali Pak, wah tinggal kayak macam rekening luar ya. Jadi terlalu manja. Terlalu manja. Maka Bapak Ibu sekalian, kita harus berhati-hati. Sebab apa? Yang kita tanam itu yang kita tunai. Ya, kalau kita salah menanam, salahlah kita memetik. Kita mau inginnya anak lebih baik daripada orang tuanya, ternyata nyatanya Masya Allah nggak seperti kita harapkan. Kita lalu menyalah-nyalahkan anak. Anak idiot, anak bebal, keras kepala, egois, bukan menyelesaikan masalah. Subhanallah, anak makin jauh dengan kata-kata itu. Bodoh, gila, semua sumpah serapah. Padahal boleh jadi begitu itu karena ada peran kita ini. Jadi ketika kita kurang bertanggung jawab, maka hati-hati. Jadi kita hanya orang tua yang hanya memberikan fasilitas materi, lupa dengan iman. Akhirnya anak ini tumbuh malu jadi orang miskin. Ya, malu jadi orang miskin. Maunya apa? Suka kelihatan sok kaya. Ini kan bahaya ini. Masya Allah. Ada yang kemarin masuk di mana itu? Di televisi kan? Rumah dibakar. Di Jogja atau di mana? Sebelumnya rumah di Jakarta. Ternyata setelah ditangkap anaknya sendiri yang bakar rumah orang tuanya. Hanya karena tidak dituruti beli HP. Beli HP, anak yang orang tuh rumahnya dibakar. Dan perasaan gak ada berdosa itu setelah ditangkap oleh polisi. Gimana ini? Yang terbaru lagi ini kan di Magelang. Satu keluarga diracun semuanya. Gimana lah ya Allah, anak sampai tega meracun orang tuanya. Bapaknya diracun, ibunya diracun, kakaknya diracun. Dengan beda-beda. Dia belajar dari mana? Setelah diintegrasi polisi, belajar meramu racunnya dari internet. Jadi ternyata ketika kita fasilitasi semua, Masya Allah, lupa dengan nilai-nilai iman. Hati-hati orang tua, kalau sibuk hanya mengumpulkan dunia, maka anak-anak khawatir, hatinya mati, gak punya perasaan, dia tidak memiliki empati. Gara-gara apa? Sibuk kita dengan urusan dunia kita, lupa membangun ketakwaan. Padahal solusinya tadi jelas. Kekhawatiran kita, hampir semua orang tua pasti khawatir, tapi Allah bimbingannya jelas tegas. Falyattaqullah. Tanamkan ketakwaan. Tanamkan ketakwaan. Dan hadirin, kita ditanamkan bahwa kekayaan itu bukan karena banyaknya harta, tapi kaya itu adalah kaya jiwa. Ya, ini selalu kita ditanamkan. Falyattaqullah, yang paling efektif
adalah menanamkan ketakwaan dengan keteladanan. Ya, dengan teladan ini yang paling efektif dibandingkan 1000 bahasa, 1000 kata-kata. Maka dakwah bil hal ini dakwah yang sangat-sangat efektif dan mewarnai. Maka Bapak Ibu sekalian, hati-hati kalau kita ini suka menyepelekan sholat, anak pun juga akan menyepelekan sholat. Ya, orang tua yang suka apalagi meninggalkan sholat, maka sangat mungkin anak pun juga tidak akan pernah menjaga waktu sholatnya. Orang tua yang tidak pernah mengajak anaknya ke sholat berjamaah, ya pasti anak pun juga akan berat ya untuk berjamaah. Dulu di masa zaman keemasan Rasulullah Muhammad SAW seperti yang digambarkan oleh Abdullah ibnu Umar. Abdullah bin Umar ini pada zamannya, pada masanya adalah ulama, menjadi referensi dan rujukan para sahabat lainnya. Di zaman tabi'in, beliau yang kemudian memprakarsai atau madhab fikih. Maka fikih ini banyak sekali berdasarkan riwayat-riwayat Ibnu Umar. Ibnu Umar, bagaimana sehingga beliau mampu menjadi referensi utama dalam pengambilan hukum-hukum Islam. Ternyata kata beliau, aku dari kecil, kata Abdullah bin Umar, diajak ayahku Umar bin Khattab selalu mengikuti majelis taklim begini. Selalu mengikuti majelis taklim. Salah satu yang sangat dikenal atau sangat diingat, bahkan menjadi riwayatnya tentang keutamaan buah kurma. Ketika Nabi bertanya kepada para sahabat, ada satu pokok pohon yang cocok menjadi simbol orang yang beriman. Jadi gambarannya orang beriman itu seperti pohon itu. Dalam hati Ibnu Umar di waktu kecil, tapi baru disampaikan beliau ketika dewasa. Dulu waktu Nabi bertanya itu, aku dalam hatiku mengatakan apa? Itu pohon kurma. Masih kecil nih, tapi takut karena di sana banyak yang senior, banyak yang besar-besar. Beliau nggak berani mengungkapkan. Setelah Rasul mengatakan al-mu'minu kan nakhlah, orang beriman itu seperti pohon kurma. Dalam hatiku, kata Ibnu Umar, apa aku bilang betul kan? Jadi dalam artinya ini menjadi apa? Salah satu cara yang paling efektif adalah ajak sholat berjamaah. Maka kadang-kadang yang di video ini, jadi yang video seringkali kurang bijak. Ada orang tua kurang bijak, ada orang yang kurang bijak sehingga anak ini main hantam, main pukul, main tendang, ya, main dimarahi. Subhanallah. Kita pun ada video bagaimana orang-orang Turki itu, video Turki itu mencintakan dengan masjid. Anak-anak yang suka bermain dikumpulkan, anak-anak yang mereka ketika di masjid dibagikan hadiah, dibagikan permen, agar dari kecil tertanam suka pergi ke masjid, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ciptakan masjid yang ramah dengan anak-anak. Maka ini satu bagian dari pola pendidikan. Jadi kalau kita ayah bunda yang tidak menutup aurat, ini contoh-contoh saja ya, tidak menutup aurat, anak pun juga nggak akan menutup auratnya. Dan seterusnya ya, banyak perkara-perkara yang harus kita kita belajar ya. Jadi karena apa? Karena apa yang dilakukan oleh orang tua itu yang nanti akan diikuti oleh anaknya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengisyaratkan itu, bahwa anak itu seperti kertas putih. Fa'abawahu yuhawwidanihi. Orang tuanya lah yang membentuk apakah jadi Nasrani, Yahudi maupun juga Majusi. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, pesan Allah setelah takwa adalah wal yaqulu qaulan sadida. Wal yaqulu qaulan sadida. Resep yang akan menghindarkan kecemasan, kekhawatiran, rasa takut akan masa depan anak-anak kita nanti kalau menjadi generasi yang lemah. Satu, tanamkan ketakwaan. Yang kedua, biasakan mereka untuk berkata jujur. Wal yaqulu qaulan sadida. Makna sadid di situ lurus, jujur. Sebab apa Bapak Ibu sekalian? Rasulullah mengingatkan ini, hadisnya sahih. Kenapa? Ternyata kelurusan hati tergantung kelurusan lisan. Tidak akan pernah lurus hati kita. Sampai kapan? Sampai lurus lisannya.
Tidak akan pernah istiqomah hati kita kalau tidak istiqomah lisannya. Padahal hati ini yang menjadi sumber baiknya hati, baiknya perbuatan kita. Bengkoknya hati, bengkoknya perbuatan kita. Dan ternyata sumber pertamanya agar meluruskan hati, mengistiqomahkan hati, dimulai dan diawali dengan wal yaqulu qaulan sadida. Ajarkan anak, biasakan anak, contohkan untuk anak untuk berkata jujur. Makanya Nabi SAW doanya ini mengajarkan kepada kita doa Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka qalban salima wa as'aluka lisanan. Coba dibaca. Allahumma inni as'aluka qalban salima wa as'aluka lisanan sadiqa. Perhatikan antara qalbun salim dikaitkan oleh Nabi dengan lisanun shadiq. Ternyata kunci keselamatan hati ini sangat-sangat terkait berhubungan erat dengan lisanun shadiq, yaitu lisan yang benar, lisan yang jujur. Maka ternyata ini punya pengaruh dampak yang kuat terhadap kejujuran hati. Maka kenapa Allah Subhanahu wa taala sebutkan falyattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Di antara gambaran ketakwaan itu adalah berkata jujur. Dan ternyata kejujuran lisan ini pengaruh yang sangat kuat dengan kelurusan hati. Kelurusan hati kita. Maka jangan anak ini ajarkan kebohongan meskipun sesuatu yang remeh. Ya, hati-hati, banyak orang tua menganggap remeh ini ya. Nah, jangan nakal ya, nanti digigit ular ya. Atau digigit setan. Ini kan ngajarin bohong. Sesuatu yang remeh. Ya, nggak hati-hati ya. Kalau nggak mau makan nanti disuntik Pak Dokter. Mana ada suntik? Nakut-nakuti yang nggak jelas ini kan. Perkara-perkara yang ramai. Jangan nangis. Nanti besok dibelikan mainan. Apa dibelikan? Ternyata nggak dibelikan mainan. Nanti yang tertanam, Mama janji kemarin mau beliin mainan. Mana mainannya Mak? Tapi dia kan nggak bisa protes. Tapi itu yang tertanam. Hal-hal yang remeh seperti ini. Hal-hal yang remeh. Akhirnya tertanam kita untuk tanpa kita sadari. Anak belajar dari bohong. Tidak jujur. Makanya Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Ahmad ya. Hadisnya hadis Hasan, beliau mengatakan apa? Kalau ada orang yang mengatakan barang siapa yang berkata kepada anak kecil, kemarilah, saya akan memberimu sesuatu, lalu dia tidak memberikannya, maka sungguh dia adalah sebuah kebohongan. Jadi Nabi melalui riwayat ini sesungguhnya mengajarkan kepada kita hati-hati. Jadi jangan didik anak kita dengan kebohongan. Yang paling sering kita dengar ini, kalau ada orang yang nagih utang, bilang nanti ya, Mama nggak ada di rumah. Tapi anak ini polos. Mama bilang nggak ada di rumah. Polos kan, jujur kan? Ini Mama bilang nggak ada di rumah, padahal ada di rumah. Subhanallah. Anak ini kan jujur, polos kan? Maka subhanallah, Imam Asy-Syafi'i dalam salah satu biografi, jadi biografi beliau, ternyata memang peran orang tua yang sangat luar biasa. Sehingga menjadi penghafal Quran, Masya Allah. Umur 6 tahun dah hafal Quran, 12 tahun dah kitab Muwatta segini tebalnya ini. Ribuan hadis ya. Beliau umur 16 tahun sudah jadi mufti. Sudah jadi mufti, ahli fatwa, umur 16 tahun. Hari ini budak masih SMA itu ya. SMA. Imam Syafi'i 16 tahun sudah jadi mufti. Mufti itu macam ketua MUI begitu. Ketua MUI. Subhanallah, umur 16 tahun. Tapi kita lihat bagaimana pola pendidikannya. Dan beliau sampaikan, dulu ketika aku hendak pergi, beliau kan tinggalnya di daerah Kufah ya. Dulu ulama yang terkenal di zamannya adalah Imam Malik. Jadi Imam Malik, madhab Maliki, Imam Malik itu adalah gurunya Imam Asy-Syafi'i. Gurunya. Pada waktu itu yang satu-satunya kitab yang menjadi kitab namanya Muwatta.
Muwatta. Salah satu kitab yang disebut Muwatta artinya apa? Kitab yang sangat terkenal karena isinya Muwatta, disepakati, disetujui karena Imam Malik tidaklah akan mencantumkan satu hadis kecuali konsultasi dengan banyak ulama. Sehingga kemudian nggak apa-apa dicantumkan. Kitabnya itu kitab Muwatta. Dulu sangat terkenal dan ulama pada zamannya dan Imam Syafi'i pada waktu masih kecil dan ibunya suruh belajar, kosana belajar. Masih kecil, Masya Allah. Beliau sosok bagaimana orang tua terutama ibu yang berhasil mendidik anak. Imam Syafi'i ini termasuk di antara yang diberikan ujian ayahnya meninggal di waktu kecil. Beliau tidak merasakan kasih sayang ayah. Dididik, dibina oleh ibunya. Tapi ibunya lah yang kemudian berhasil ya mendidik Imam Syafi'i. Ketika berangkat yang masih kecil itu untuk berguru kepada Imam Syafi'i, pesan utamanya satu. Apapun situasimu wahai anakku, berkata jujur. Untuk terus berkata jujur, jangan bohong. Subhanallah, ketika berangkat dititipkan dengan kafilah dagang. Kafilah dagang. Lalu di tengah jalan ada perampok. Mereka yang mau mencuri. Subhanallah. Dulu penyamun itu ya seperti itulah kondisinya. Jadi nggak seperti sekarang, lebih aman gitu kan. Dulu dirampok. Ketika dirampok, giliran ke Imam Syafi'i. Kau punya apa, wahai anak kecil? Ditunjukkan, aku punya sekian dinar, dirham. Terkejut. Di mana kau letakkan? Jadi diletakkan, ditunjukkan di mana posisinya. Lalu kemudian, kenapa kau lakukan? Padahal kau tahu pasti nanti akan aku curi. Karena ini pesan ibuku. Ibuku yang mengajarkan apapun situasinya, jangan pernah bohong. Tersentuh itu penyamun. Perampok ini akhirnya apa? Sadar. Gak jadi ngerampok, tobat untuk merampok. Gak jadi mengambil itu barangnya. Inilah yang namanya kejujuran itu menyelamatkan. Tapi itulah menjadi sebuah pelajaran bagi kita ya. Ketika ditanamkan sejak kecil bahwa jujur ini insya Allah berkah. Orang jujur itu hebat. Orang jujur ini insya Allah luar biasa. Jujur ini indah. Ini yang insya Allah harus kita tanamkan. Jangan sampai kemudian sebaliknya. Jujur, hancur. Seringkali kan begitu ya. Hati-hati ini. Maka jangan ajarkan kebohongan. Wal yaqulu qawlan sadida. Berlaku jujur ya. Kemudian termasuk kejujuran ini, ajarkan anak untuk bisa mengakui kesalahan. Ini tidak mudah. Ya. Maupun mengakui kekalahan. Gak mudah ini. Orang jujur fair namanya ya. Jujur, kalau salah ya minta maaf. Jadi biasanya paling sering anak beranak ini yang sudah pernah punya anak ya. Walaupun adik beradik itu, apalagi kalau sudah rebutan kue, rebutan mainan. Walaupun kakak beradik adu tinju. Saling tendang kan begitu kan. Nah ini orang tua harus menjadi penengah yang baik. Bagaimana agar yang salah berani minta maaf. Ajak jabat tangan. Saling pelukan. Minta maaf. Walaupun mungkin kakak yang salah, minta maaf kepada adiknya. Adiknya minta maaf kepada kakaknya. Termasuk juga ajarkan orang tua. Kalau memang kita ini salah, jujur mengatakan maaf. Jadi Abi salah ini ya. Jadi atau mungkin kita minta maaf kalau ada kesalahan. Dan ini adalah mengajarkan seperti ini. Termasuk juga kalau kita kalah ya. Fair kita namanya, sportif kalau bahasa olahraganya. Jadi kita kemarin dikejutkan ya. Saya sih nggak nonton sama sekali. Cuma ada banyak viral Jepang ketika kalah ya. Ya viral itu. Jepang ketika kalah ternyata luar biasa. Satu budaya luhur dan nilai akhlak sesungguhnya yang semestinya orang Islam. Ketika kalah dia betul-betul mengakui, menunduk semuanya. Berterima kasih dengan semua fan-nya, dengan semua supporternya. Sampai pun setelah mau kosong itu masih minta maaf. Jadi mengakui kekalahannya. Ini luar biasa. Yani, luar biasa. Pada saat banyak yang mempertontonkan tidak siap kalah. Dan tidak mau kalah. Dan tidak mau mengakui kesalahan. Melemparkan tuduhan macam-macam. Ini dan itu dan seterusnya. Maka Bapak Ibu sekalian, salah satu gambaran kejujuran itu siap dan berani mengajarkan anak untuk mereka mengakui kesalahan.
Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam teladan bagi kita yang luar biasa. Ya. Beliau ketika salah, ya beliau akui kesalahan. Beliau pernah kemudian bersikap salah kepada Abdullah bin Maktum ketika diabaikan. Nabi SAW sedang ada tamu. Tidak salah Nabi, manusiawi, lagi ada tamu. Abdullah bin Maktum datang. Beliau itu buta, nggak tahu kalau Nabi sebenarnya ada tamu. Maka beliau berubah mukanya. Kok nggak tahu aku ini sedang apa? Ada tamu. Makanya beliau mukanya berubah. Allah tegur langsung. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kenapa mukamu masam? Wa tawalla. Kenapa engkau berpaling ya Muhammad? An ja'ahul a'ma, ketika yang datang orang buta. Subhanallah. Semenjak teguran itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakui kesalahan, berbesar hati menerima teguran. Dan beliau setiap kali Abdullah ibnu Maktum datang, surban yang di kepalanya dihamparkan. Silakan duduk, wahai hamba yang membuat aku ditegur oleh Tuhanku. Ini kelapangan jiwa yang luar biasa. Bukan malah sebaliknya, gara-gara kau ini ya, malu-malu inja. Misalkan saya ditegur sama Tuhanku. Nah, beliau mengakui. Ini kelapangan dada yang luar biasa. Jadi kadang-kadang kita perlu juga ini ya. Kadang-kadang perlu mengajarkan dengan simbol-simbol, dengan kata-kata mutiara, dengan sikap-sikap yang baik ya. Kita mengajarkan agar nilai-nilai kejujuran ini. Termasuk kejujuran, jangan terlalu cepat menilai orang. Ini kadang-kadang orang itu mudah sekali kita justifikasi salah, keliru, mungkin hanya karena sesuatu yang tampak secara zahir. Artinya kita diajarkan selalu untuk tabayyun. Tabayyun. Jadi tabayyun dulu, jangan langsung membuat sebuah kesimpulan. Ini juga namanya fair. Khawatir apa kata Allah ketika di surat Al-Hujurat ya, ayat yang ke-6 kalau tidak salah. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Jangan mudah langsung menyimpulkan, menilai. Tabayun dulu. Apa masalahnya? Duduk perkaranya apa? Bapak Ibu sekalian, banyak sekali kadang-kadang kasus. Kita ini banyak kasus. Jadi saya ada beberapa pengalaman lah. Di sekolah lah terutama. Kadang-kadang sampai terjadi masalah-masalah yang besar hanya karena kadang-kadang kita menerima kepolosan dari ucapan anak. Kadang-kadang anak ini belum terlatih untuk apa? Anak-anak ini belum terlatih untuk berkomunikasi, berbicara. Padahal hanya gini sama temannya. Lalu kemudian apa? Dibully sama temannya. Oh, hati-hati. Bahasanya terlalu sadis benar. Kalau udah dibully ini kan. Padahal hanya namanya juga main-main sama anak. Anak-anak gak ada masalah. Yang naik pitam orang tuanya. Padahal mestinya ajarkan untuk menilai. Betul ke bang? Abang diapakan? Subhanallah. Ada kasus juga ya. Ini sampai sama. Jadi langsung dibesarkan. Pelecehan seksual. Allahu Akbar. Apa ceritanya ini? Kok sampai pelecehan seksual? Ada yang begitu. Hanya karena laporan anak. Oh, karena ada like dan dislike dengan seorang guru. Dapat laporannya, sidang, bingung, pening kita kepala. Muter semuanya. Udah, gimana harus mengambil keputusan? Kadang-kadang anak ini kita tangkap mentah-mentah. Anak mesti diajarkan, kita dudukkan masalahnya. Padahal nggak sampai lah begitu. Jadi orang tua ini kurang bijak juga begitu kadang-kadang. Nggak mengajarkan cara menilai. Anak-anak ini kan masih terbatas kata-katanya. Kita pun ikut-ikutan. Yang sudah dewasa, kita yang sudah punya ilmu pengalaman, nggak bisa kemudian hanya menerima begitu. Maka kita ajarkan jujur, anak harus jujur. Ditambah-tambahkan bukan ini. Ada maksud apa ini dan seterusnya. Oh, kalau sudah seperti ini kadang-kadang termakan oleh isu, terbakar, lalu kemudian macam-macam sampai ada yang sampai pada perusakan. Ya, kita dapatkan itu dan ini kasus nyata. Rata-rata orang tua tidak belajar dan mengajarkan kepada anak. Untuk apa? Jangan mudah menilai orang
dari sesuatu sebelum betul-betul dudukkan masalahnya. Ini kalau anak udah seperti ini ya nanti dewasanya nggak tahu seperti apa ya. Jadi apresiasi. Kita harus apresiasi, ini termasuk kejujuran. Kalau memang anak kita ini berbuat baik, ya kita katakan baik, kita thank you, jazakumullah khair. Jadi kita hebat, mantap dan seterusnya. Kasih apresiasi anak ini. Dan ini bentuk kejujuran. Ini cara-cara kita untuk melatih anak wal yaqulu qaulan sadida. Jangan harapkan kalau kita nggak pandai memberikan apresiasi. Kalau kita ini tidak pandai menilai, kita tidak jujur kepada anak kita tidak mengajarkan anak untuk mengakui kesalahan, nggak sportif dalam menerima kekalahan. Ini hati-hati, anak tumbuh dalam ketidakjujuran nanti. Dan ini yang mengakibatkan masalah-masalah kemudian. Wal yaqulu qaulan sadida. Ini juga arahan bagi kita. Sadid maknanya juga berarti tepat. Makanya Nabi SAW dalam satu riwayat hadis, saddidu wa qarribu. Saddidu itu artinya apa? Tepat-tepatkan. Tepat-tepatkan. Seperti kalau kita ini mau mana, ini objeknya begitu. Lalu kita tepat-tepatkan. Itu namanya sadid. Maka qaulan sadida ini juga mengandung satu pesan kepada kita. Bahwa ucapan kita, perbuatan kita, tindakan-tindakan kita mesti harus bijak, yaitu yang tepat. Kadang-kadang satu perkataan tepat pada waktunya, tapi kurang tepat tidak pada waktu yang lain. Maka ini kebijaksanaannya. Mari kita lihat beberapa contoh ini ya. Saya ambil saja dari beberapa orang tua yang bijak itu. Ini ya, meluangkan waktu untuk mendengar dan belajar bersama anak. Ini orang tua yang bijak. Ini kebijaksanaan. Bukan orang tua yang bijak kalau berpikir sekolah yang mengajarkan semuanya kepada anak ya. Berpikir sekolah yang mengajarkan semuanya. Artinya ini kadang-kadang sering ya kita diingatkan melibatkan orang tua dalam proses pendidikan. Jadi kadang ada orang tua yang karena mungkin kesibukan aktivitasnya dia sudah merasa cukup dengan pendidikan sekolahnya. Tanpa mengontrol, tanpa mau duduk bersama, tanpa kita mau berkomunikasi. Ya, ternyata komunikasi ini paling efektif untuk kita dapat memahami. Oh, ternyata anakku udah mulai tahu lawan jenis ini ya. Kita mulai tahu kejiwaannya. Padahal baru kelas ini. Oh, kejiwaannya begini. Dari mana kita ketahui? Ini kadang-kadang dari komunikasi. Orang tua yang mengkorek, oh ternyata dia ada ketidaksukaan, mungkin ada sesuatu yang mengganjal dalam jiwanya. Jadi apalagi kalau sekolahnya ini nggak menanamkan nilai-nilai agama secara baik. Jadi sekolahnya di sekolah umum 2 jam sepekan, tidak ada mengajarkan Quran, mungkin juga petunjuk yang lain. Ini kadang ada orang tua yang sudah merasa cukup. Maka ini tentu tidak bijaknya. Orang tua yang bijak ya, mereka yang senantiasa memiliki status yang sama. Jadi orang tua yang bijak bagian dari tindakan yang bijaksana dan perkataan yang bijaksana. Ini kalau kita menjadikan anak itu sebagai partner. Apalagi kalau sudah usia SMA, lalu kemudian kuliah. Bukan lagi waktunya untuk otoriter memaksakan diri. Tapi perlu juga kita coba kita gali apa maunya. Adik maunya gimana nih? Begitu. Abang maunya kemana? Ini kalau sudah mulai kuliah kadang-kadang begitu. Jadi saya nggak pernah maksa. Anak saya yang pertama mau ngambil teknologi, oke lah teknologi. Yang kedua administrasi bisnis, itu masih terserah. Saya sedih juga, gimana saya ini bingung, nggak ada yang mewarisi ini ilmu agama. Alhamdulillah, anak yang ketiga ternyata doanya dikabulkan. Mau yang ke syariah, saya persiapkan ke Madinah ini. SMA-nya sudah masuk ilmu syar'i. Saya nggak mau memaksakan, kenapa? Kadang-kadang nggak bijak ini, harus kita mau-maunya. Bapak Ibu sekalian, seringkali kesalahan adalah memaksakan kehendak sehingga anak pun
merasa tertekan. Merasa tertekan dengan pilihan orang tua. Orang tua adalah bos ya. Anak harus patuh dengan semua orang tua. Ini tidak bijak ini. Orang tua yang bijak itu memberikan kesempatan anaknya untuk apa? Untuk mereka apa ini? Ya, mengeksplor dunianya ya. Sedang yang tidak bijak ini selalu memberikan bantuan kepada anak ya. Ketika mengalami kesulitan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini kadang kalau bijak ini kadang-kadang kita berikan kewenangan. Misalkan ini contoh-contoh kecil ya. Kalau pas hari raya mau belikan pakaian, berikanlah kesempatan. Oh, ini apa yang dia mau. Ketika dalam dia ingin beli sesuatu, sesekali kita berikan kewenangan untuk mengeksplorasi kemauannya apa, keinginannya apa. Jadi kadang-kadang kalau selalu dalam kita semuanya menghandle, nah ini kadang-kadang kurang bijak. Orang tua yang bijak terus belajar dan menyesuaikan untuk menjadi orang tua yang baik. Ya, kita ini salah satunya adanya parenting, terus meningkatkan bacaan kita menjadi orang tua yang baik, menjadi orang tua yang bijak, ya, menjadi orang tua yang super dan seterusnya. Ini perlu terus ya kita tingkatkan agar apa? Kita memiliki keterampilan dan ilmunya. Jadi tidak hanya kemudian hadirin berpikir mereka yang sudah sangat berpengalaman. Ya, jadi anak ini dibiarkan semuanya. Lalu kita tidak mau belajar. Orang tua yang bijak memberikan contoh yang baik. Jadi memberikan contoh yang baik. Tetapi kalau orang tua yang biasa ini hanya memberikan aturan ya untuk dituruti anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu sekalian kadang kita keteladanan, ini intinya ya, keteladanan. Orang tua yang bijak membantu anak untuk mencari dan menemukan mimpinya. Tapi kalau orang tua yang biasa memaksakan pandangan, ya, memaksakan pandangan. Orang tua yang bijak mengajarkan anak untuk belajar dari kesalahan. Nah, biarkan dia terjatuh, biar dia belajar. Nanti dia bisa bangkit. Tapi kalau orang tua yang kurang bijak ini main hakim, main hukum, jadi mereka yang selalunya punishment ya. Jadi bukan reward ya. Orang tua yang bijak mereka yang selalu menemukan keunikan masing-masing. Masing-masing punya talenta, masing-masing punya latar belakang, masing-masing memiliki kecenderungan. Tapi kalau orang tua yang biasa ini suka banding-bandingkan. Nah, ini lebih ini yang akhirnya anak kita belajar secara tidak seimbang ya dalam jiwa dan perasaannya. Mudah-mudahan insyaallah dua kata kunci yang tadi kita sampaikan, dua kata kunci utama, falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Insyaallah inilah kunci yang Allah tawarkan untuk menghilangkan kegelisahan para orang tua akan masa depan putra-putrinya insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.